Kembali di Kompas Petang, Saudara, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya mendatangi Kejaksaan Agung Selasa siang untuk menyerahkan berkas administrasi penyidikan serta berita acara pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Selasa siang sekitar pukul 13:18 waktu Indonesia Barat. Terlihat para penyidik menurunkan koper besar berwarna pink bertuliskan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan dan Mindik atau Administrasi Penyelidikan LP1 dan LP2. Langkah ini menjadi tindak lanjut resmi setelah Polri menyerahkan 3 perkara kasus korupsi besar yang menjeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Saudara, Polda Metro Jaya menggandeng FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk ikut memeriksa keaslian barang bukti uang sebesar 5,8 juta dolar Amerika Serikat yang disita dari kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses uji laboratorium formal guna memastikan validitas fisik barang bukti mata uang asing. Polisi juga melibatkan Kedutaan Besar Singapura untuk menguji dolar Singapura. Dalam kasus ini, penyidik menyita sedikitnya 5,8 juta dolar Amerika Serikat, 17,2 juta dolar Singapura, dan juga 5,3 miliar uang tunai rupiah. Sebelumnya, Saudara, polisi juga sudah menguji kemurnian kadar emas 74 kg yang merupakan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menggandeng PT Pegadaian untuk melakukan pemeriksaan teknis yang mencakup 3 hal utama, yaitu keaslian fisik, material, kemurnian kadar emas, serta validasi berat real dari setiap keping. Penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih berada di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik disebut masih mempelajari berkas dan barang bukti yang telah dilimpahkan ataupun diserahkan dari Polri, Saudara. Kejaksaan memastikan Febri masih berada di wilayah Indonesia dan telah dicegah ke luar negeri. Sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjawab pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal penanganan mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka kasus korupsi dan TPPU. Komisi 3 DPR menilai proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan, bukan pelimpahan kasus Febri. Pernyataan Komisi 3 DPR ini menjawab Mahfud yang berpandangan jika proses hukum Febri dari Polri ke Kejagung disebut pelimpahan, maka berpotensi adanya penyimpangan terkait dengan penanganan kasus ini dalam hukum di KUHP.
Jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab, peristiwa yang terungkap tuntas, harus jelas, ya. Dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, itu kita sepakat. Tapi yang kedua, ya, kita ingin tidak menginginkan terjadinya gesekan, ya, friksi antar institusi penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima permintaan resmi untuk terlibat atau melakukan supervisi dalam tim khusus pada kasus korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski demikian, Saudara, KPK menyatakan terbuka untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi sesuai mandat undang-undang. KPK masih memantau perkembangan kasus mengingat penyidikan perkara yang merupakan pelimpahan dari pihak Polri masih berada pada tahap awal. Apa-apa yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Dan ini tentu juga menjadi wujud sinergi ya antar aparat penegak hukum, baik KPK, kepolisian dan juga Kejaksaan Agung ya terkait dengan perkara ini. Namun yang pasti karena ini masih di tahap awal, kita terus pantau perkembangannya. Saat ini belum ada ya, nanti kami cek ya perkembangannya seperti apa. Dan teman-teman kan juga mengikuti ya update yang juga terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sangat aneh negara tidak bisa menghadirkan seorang yang diumumkan sebagai tersangka. Pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Setelah polisi menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, hingga saat ini Febri belum juga muncul ke publik. Febri terakhir kali muncul ke publik sehari sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu, Febri membenarkan salah satu TKP penggeledahan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun, Febri tak menyebut secara gamblang siapa pemilik uang ratusan miliar dan emas yang ditemukan penyidik dalam berangkas yang ditemukan di dalam kamar pribadinya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kejanggalan proses penetapan tersangka Febri dan rencana pelimpahan berkas kasusnya ke Kejaksaan Agung. Mahfud menilai proses ini melanggar KUHAP karena seharusnya sebelum Febri ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke Kejagung, polisi harus memeriksa dan menangkap Febri untuk mengklarifikasi sejumlah temuan uang dalam berangkas rumah pribadinya. Dengan diserahkan, itu kan beda. Kalau dilimpahkan tuh ukurannya hanya satu, sudah diperiksa, sudah P21, dan sudah cukup alat bukti. Diserahkan. Kalau tidak ada itu tidak dilimpahkan, namanya bersembunyi atau disembunyikan oleh sesuatu kekuatan. Masa negara tidak bisa menghadirkan dia? Masa negara tidak mengumumkan dia ada di suatu tempat ini dan seterusnya? Apalagi dikatakan sudah dilimpahkan meskipun secara yuridis itu belum ada pelimpahan. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut peran Febri dalam kasus korupsi besar ini akan didalami oleh jaksa setelah menerima seluruh berkas dari polisi. Anang menegaskan penyidikan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah akan dilaksanakan secara terbuka dan profesional. Anang juga menyebut Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK untuk membantu supervisi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan salah satu mantan pejabat tingginya. Itu kan ada pengakuan dari beliau sendiri dan bersangkutan seperti itu. Nanti kita dalami. Nah inilah nanti akan kami dalami setelah lengkap semua yang kita terima. Kami tidak bisa berspekulasi, sekali lagi tidak bisa berspekulasi untuk saat ini, terlalu dini, nanti kita pelajari. Jadi kami pastikan kita akan lakukan dengan profesional dan terbuka.
Itu aja. Dan kita tidak akan menutupi, ya. Tetapi tetap kami memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tak bersalah, itu mutlak. Sementara di tengah proses penyidikan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri dan jajarannya mengunjungi Jaksa Agung kemarin. Usai bertemu, Jaksa Agung menegaskan kunjungan ini bukan terkait penyidikan kasus korupsi tertentu dan membantah ada rivalitas antara Kejaksaan dan Polri. Ini juga saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Saat ini polisi sudah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang pihak swasta berinisial D atas kasus korupsi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik sebelum memeriksa Febri Adriansyah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana update penyerahan berkas administrasi, penyidikan serta berita acara pemeriksaan atau BAP di Kejaksaan Agung? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Septa Yoga dari Kejagung. Selamat petang, Putu. Betul ini adalah penyerahan BAP dan juga Mindik begitu. Lalu apa update terbaru dari sana? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Sampai dengan saat ini proses penyerahan berkas-berkas berupa BAP, kemudian administrasi penyidikan ini masih berlangsung di gedung Jampitsus di Kejaksaan Agung. Di mana kalau kita lihat begitu tadi prosesnya dimulai sekitar pukul 2, sekarang sudah memasuki pukul 4:30, artinya sudah berjalan hampir 2,5 jam. Sedikit saya sampaikan begitu Yasir dan juga saudara, ketika tiba memang tidak ada pernyataan resmi terkait dengan apa saja atau perkara mana yang spesifik ini diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi kalau kita lihat begitu ya, barang-barang yang kemudian dibawa ini memang berisi hanya berkas-berkas saja yang kemudian disimpan dalam satu koper berwarna pink, dibawa oleh sekitar 6 sampai dengan 5 orang, baik itu dari penyidik Polda Metro Jaya dan juga dari Kortas Tipikor Polri, di mana yang tadi tertulis begitu ini merupakan laporan atau pemberkasan untuk laporan atau LP1 dan juga LP2. Meskipun kalau kita bicara terkait dengan kasus mega korupsi yang saat ini sudah diserahkan begitu ya, dari proses penyidikannya yang semula ditangani oleh kepolisian ini diserahkan ke kejaksaan, sebetulnya ada 3 perkara terkait dengan Krakatau Steel, Asabri, kemudian juga terkait dengan batu bara. Namun sampai dengan saat ini belum juga disampaikan secara rinci sebetulnya kerangka perkaranya ini bagaimana pembagiannya terkait dengan kasus korupsi, kemudian juga TPPU, di kasus-kasus mana saja yang kemudian ini juga diusut terkait dengan TPPU-nya atau tindak pencucian uang. Kemudian sudah ada 2 tersangka, tetapi kerangka perkaranya ini belum dijabarkan secara rinci. Apakah kemudian nama ex Jampitsus Febri Adriansyah ini ada dalam 3 perkara atau hanya dalam 1 perkara saja atau 2 perkara, ini juga belum disampaikan secara rinci. Kemarin kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum begitu ya, Anang ini menyampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini prosesnya di Kejaksaan Agung sendiri ini masih dalam proses administratif, di mana pemberkasan kemudian BAP ini masih ditelusuri dan juga dipelajari oleh pihak kejaksaan, baru nantinya apakah kedua tersangka yang sudah sebelumnya ditetapkan oleh kepolisian ini statusnya masih akan sama. Karena kalau kita lihat berbeda begitu ya, 2 tersangka ini di mana Don Rito ini sudah kemudian menjalankan proses pemeriksaan sebagai saksi, sebagai tersangka, dan bahkan juga sudah ditahan oleh kepolisian. Tetapi untuk ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah sampai dengan saat ini sebetulnya kalau kita tilik begitu Nene dan juga saudara, ini belum menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, belum menjalani proses pemeriksaan juga ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sampai dengan saat ini proses pemeriksaannya pun, pemanggilannya ini belum keluar suratnya. Artinya ini juga masih harus kita kawal bersama kapan tepatnya ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini menjalani proses pemeriksaan, untuk juga mengetahui bagaimana kerangka dari perkara ini kemudian nantinya akan dimunculkan kepada publik dan juga dipertanggungjawabkan kalau memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan atau seperti
tadi memenuhi pasal-pasal yang disangkakan, yaitu berkaitan dengan korupsi, suap, kemudian juga tindak pidana pencucian uang. Sampai dengan saat ini prosesnya masih berjalan, tapi satu hal yang pasti ini hanya pemberkasan saja yang diserahkan begitu, karena kalau kita lihat agendanya di Polda Metro Jaya sampai dengan siang hari ini barang bukti berupa falas atau mata uang dalam pecahan asing, kemudian juga emas batangan 74 kg ini masih dalam proses pengecekan, kemudian pemeriksaan dan juga penghitungan terkait dengan keasliannya dan juga jumlahnya sebetulnya ada berapa. Jadi sampai dengan siang hari ini memang agendanya adalah pemeriksaan dan juga penyerahan administratif berkas-berkas, sementara barang bukti tersangka seperti Don Rito yang saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya ini belum diserahkan ke kejaksaan, dan tentunya yang menjadi pertanyaan adalah di mana Febri Adriansyah dan kapan akan diperiksa baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka dalam kasus ini. Kembali ke Anda. Kita tunggu keterangan resmi dari Kejagung terkait dengan keberadaan dari ex Jampitsus ya, Febri Adriansyah. Terima kasih Niputu Trisnanda atas informasinya terkait dengan polisi yang menyerahkan berkas ex Jampitsus ke Kejagung. Untuk menjamin objektivitas dan independensi penanganan perkara yang menyeret ex Jampitsus